Kalau kita baca ya, ini saya share dulu deh. Kita bahas dari undang-undang, teman-teman, undang-undang yang baru. Ini bahwa ternyata di undang-undang yang baru, sumber daya kesehatan itu juga termasuk dari sistem informasi kesehatan dan teknologi kesehatan. Biasanya kan kita kalau bahas sumber daya ya, bagian input itu taunya man. Kalau dulu kita man, money ya, metode, material. Nah, sekarang teknologi kesehatan dan sistem informasi kesehatan dalam undang-undang yang baru itu masuk ke dalam sumber daya kesehatan. Dan kalau kita baca, ternyata setiap upaya kesehatan ya itu harus diintegrasikan dengan yang namanya teknologi ya. Jadi di sini undang-undang yang baru itu membahas teknologi kesehatan secara lebih luas ya. Jadi di sini teknologi kesehatan itu diselenggarakan, diedarkan, dikembangkan dan dievaluasi ya untuk meningkatkan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Jadi sekarang penggunaan teknologi kesehatan itu harus disrupsi ya atau benar-benar diimplementasikan di dalam pelayanan kesehatan. Mungkin kalau sebelum era society, sebelum adanya pandemi COVID, kita baru pengembangan ya, baru merencanakan uh, digitalisasi di dalam rumah sakit atau puskesmas. Nah, dengan adanya undang-undang baru, nomor 17 tahun 2023 ini seperti ya berarti mewajibkan bahwa setiap program kesehatan dan pelayanan kesehatan itu terintegrasi dengan teknologi kesehatan dan juga sistem informasi ya kalau kita baca di undang-undang yang baru. Jadi pemanfaatan teknologi itu menjadi wajib ya di dalam dunia kesehatan. Ini undang-undang kita yang baru nomor 17 tahun 2023. Nah, maka teman-teman semuanya perlu memahami yang namanya literasi teknologi ya atau literasi digitalisasi ya karena nanti berarti sekarang teknologi-teknologi yang ada di bidang kesehatan akan terus updating. Kayak misalnya sekarang sudah banyak berkembang ya yang namanya smart hospital. Jadi sekarang ada banyak sekali sudah pada membangun yang namanya smart hospital. Smart hospital itu artinya semua kegiatan itu bisa diakses melalui penggunaan teknologi. Akses penggunaan teknologi. Baik mulai dari pendaftaran, ya, kemudian sistem informasi yang saling terintegrasi di semua bidang, baik itu nanti bidang keuangan, bidang pelayanan, ya, kemudian bisa konsultasi juga secara online, bisa apa ya, pokoknya semuanya teknologi ya, yang teknologinya juga mutakhir, bahkan ada rumah sakit sekarang pada pengembangan robot ya, baik itu robotnya bisa sebagai pengantar makanan, pengantar resep. Jadi sekarang banyak-banyak robot, penggunaan AI, ya, penggunaan augmented reality dan virtual reality. Jadi banyak sekali sekarang pengembangan teknologi di kesehatan. Jadi teman-teman nanti harus bisa memahami pengembangan teknologi tersebut. Ini adalah quote-nya ya. Jadi perubahan dunia itu begitu cepat dan pesat dan lebih cepat daripada prediksi manusia dan tidak terpikirkan sebelumnya. Maka tadi kenapa perkembangan teknologi itu semakin cepat ya? Karena tadi perubahan dunia kita juga ikut cepat, ikut pesat, globalisasi ya. Kemajuan iptek itu maka juga harus memajukan pikiran kita terhadap mengembangkan suatu iptek tersebut. Nah, bagaimana sih kita bisa merencanakan suatu teknologi?
maka kita bisa berangkat dari pemikiran hal ini. Katanya Henry Jenkins ya, bahwa we can understand the future if we understand what people are doing when it's hard. Jadi kita tuh bisa memahami masa depan ketika kita paham apa sih yang apa sih yang dilakukan oleh seseorang ketika sulit. Jadi kalau dalam waktu pepet kepepet ya, atau hal-hal yang disulitkan oleh orang-orang itu apa? Nah, itu yang bisa kita jadikan dasar untuk pengembangan inovasi teknologi yang bisa memudahkan. Contohnya, kita sulit kalau ngupas yang namanya kulit ini ya, kulit udang. Nah, maka kita buatlah teknologi untuk mempercepat proses pengupasan kulit udang ya. Itu biar cepet, biar nggak sakit di tangan. Sekarang ada. Kemudian kita sulit ketemu sama orang kalau rumahnya jauh. Akhirnya terkembanglah suatu internet. Ada IoT ya, teknologi IoT untuk chatting, kemudian ada buat kalau misalnya belajar itu kita harus datang ke lokasi ya, jarak jauh, menempuh geografi, menempuh transportasi yang jauh, maka dibentuklah ada pendidikan jarak jauh. Nah, jadi karena kita bisa memahami ya apa yang disulitkan oleh orang lain, maka kita juga bisa menyelesaikan kesulitan tersebut. Berpikir secara inovasi untuk mempermudah apa yang disulitkan oleh orang-orang. Itu bagaimana kita berpikir yang namanya inovasi. Nah, kemudian sekarang itu sudah masuk ke dalam disrupsi teknologi 5.0. Kalau dulu 4.0 artinya masih dalam pengembangan ya, masih pada mulai diimplementasi. Kemudian saat ada pandemi COVID, ternyata itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi, baik secara bekerja, pesan makan, ya pakai Go, pakai ojek, itu sekarang sudah pakai teknologi. Belanja di pasar, belanja obat, ya belanja baju, semua sudah pakai teknologi. Jadi sudah ada disrupsi teknologi 5.0 artinya kita sudah tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Disrupsi itu definisinya adalah sebuah inovasi, yang mana inovasi akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi itu menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang baru dan efisien dan lebih bermanfaat. Nah, itu adalah pada tahap kita sekarang ya, pada tahap disrupsi teknologi 5.0. Disrupsi, dengan adanya disrupsi ini tentu kita akan menciptakan pasar baru atau industri yang sepenuhnya baru dan pada akhirnya akan mengganggu pasar yang ada, meningkatkan produk atau cara dengan cara yang tidak diharapkan pasar. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu itu pakai mesin ketik, kemudian berkembang lagi ada komputer ya, ada komputer dengan Pentium yang lebih cepat, CPU-nya lebih cepat ya. Kalau dulu lama, sekarang udah pakai CPU yang lebih cepat. Berkembang lagi ada laptop, berkembang lagi sekarang kita pakai handphone saja ya, sudah bisa ngetik ya, sudah bisa bekerja hanya dengan menggunakan handphone. Jadi tidak perlu pakai laptop. Jadi semakin berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, itu bisa menciptakan pasar baru ya, dan pasar yang lama. Sekarang kalau kita cari yang jual mesin ketik itu jarang. Yang masih pakai komputer juga sekarang sudah pada jarang pakai komputer. Jadi sekarang sudah pada banyak mengakses penggunaan handphone. Orang-orang juga mayoritas sudah jarang ya kalau bekerja itu bawa laptop ya. Sekarang lebih banyak juga pakai tablet atau pakai HP, itu saja juga cukup untuk melakukan kegiatan pekerjaan. Jadi diskusi teknologi itu bisa mengganggu pasar yang ada. Nah, ini contohnya ya. Jadi sekarang banyak berkembang ya, mulai dari marketplace, transportation ya, kemudian health service. Sekarang saja kalau di Kemenkes itu ada Sehatpedia, yaitu adalah telemedicine yang digunakan untuk konsultasi pasien ke dokter.
Ada juga aplikasi telemedicine temenin, yaitu adalah aplikasi telemedicine untuk dokter ya, bertanya dengan dokter atau bertanya dengan perawat, ya perawat bertanya dengan perawat. Jadi kalau temenin itu adalah aplikasi telemedicine untuk sesama tenaga kesehatan, sedangkan Sehatpedia itu untuk pasien kepada dokter ya, konsultasi itu sudah dibuat oleh Kemenkes. Ada juga teman-teman kenal Halodoc ya. Halodoc itu juga tidak hanya secara dokter umum ya, tetapi dokter spesialis itu juga bisa kita akses di Halodoc untuk melakukan konsultasi secara online. Jadi sudah semakin banyak. Kemudian pemesanan obat, sekarang apotek juga sudah punya website atau aplikasinya sendiri. Jadi kita tinggal tunggu di rumah, obat bisa datang. Kita belanja ke pasar, dulu kalau kita mau beli sayur buah itu tinggal ke pasar, sekarang juga bisa lewat Gojek atau lewat Grab ya. Jadi sudah semakin mempermudah, bahkan edukasi aja ini ada Universitas Cybermu ya, jadi banyak online studi ya. Pembelajaran online baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri itu semakin berkembang. Itu adalah disrupsi teknologi ya, atau di mana teknologi ini sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Ini perkembangan disrupsi ya. Dulu disrupsinya 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan sekarang ada di 5.0. Nah, kalau kita lihat arah kebijakan ya tahun 2020 sampai tahun 2024 ya di tahun ini, yaitu Kemenkes ini ingin meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan primer dan mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung dengan inovasi pemanfaatan teknologi. Jadi dengan area RPJMN ini juga semakin jelas bahwa di dunia kesehatan untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan semesta atau peningkatan akses pelayanan kesehatan di seluruh masyarakat di Indonesia, ini perlu didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi kalau kita berpegang setiap pelayanan kesehatan merujuk pada arah kebijakan RPJMN Kemenkes, maka di sini perlu ada inovasi-inovasi pemanfaatan teknologi yang diupayakan untuk mencapai UHC ya, atau Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta. Jadi peningkatan akses pelayanan kesehatan digunakan melalui teknologi. Makanya banyak sekali sekarang tercipta telemedicine yang semakin mudah ya. Kita misalnya ada di wilayah banyak ya, kemudian tidak bisa keluar, tapi kita masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter melalui telemedicine tadi. Nah, kalau definisi teknologi kesehatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi ya, teman-teman nanti bisa akses, bisa baca-baca di undang-undang di sini sudah banyak membahas terkait teknologi dan membahas terkait sistem informasi. Kalau definisinya teknologi kesehatan itu adalah segala bentuk alat, produk, dan metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan. Sekarang teman-teman juga banyak ya sistem-sistem. Jadi banyak sekali sistem namanya apa ya itu ya nursing apa gitu ya. Jadi kalau penyakit itu sudah dikelompokkan berserta dengan tindakannya. Jadi sekarang dokter atau perawat itu tinggal nginput aja gejalanya, nanti akan keluar jenis penyakitnya dan akan keluar apa tindakan pengobatannya. Jadi sudah sejauh itu. Jadi kita tidak perlu, jadi semakin berkembangnya teknologi itu semakin memudahkan tenaga kesehatan dalam mendiagnosa perawatan pasien. Nah, nanti akan juga bisa langsung keluar berapa billingnya atau berapa biaya pengobatannya. Jadi semakin maju bisa membantu dalam penegakan diagnosis, termasuk juga pencegahan dan penanganan masalah kesehatan. Kemudian sistem informasi kesehatan. Kalau misalnya masalah yang memang belum kita atasi,
di sistem informasi kesehatan di Indonesia itu masih segmented. Artinya setiap puskesmas, setiap rumah sakit, dia itu mengembangkan sistem informasi kesehatannya sendiri. Jadi belum bisa saling terintegrasi ya, menjadi satu one big data ya. Jadi belum menjadi big data karena kita masih punya format yang berbeda-beda. Jadi misalnya rumah sakit A, rumah sakit B itu punya format sistem informasi gizinya itu pasti beda-beda ya. Jadi format pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem informasi masih banyak yang beda dan masih kurang terintegrasi menjadi big data. Itu yang kendala dalam sistem informasi di Indonesia. Nah, ini sedang dibangun. Jadi dengan ada kebijakan 17 tahun 2023 itu jelas ya bahwa sistem informasi kesehatan ini harus terintegrasi dengan sistem informasi nasional. Jadi nanti tentu ada pengembangan bagaimana agar sistem informasi yang dimiliki puskesmas, yang dimiliki oleh rumah sakit bisa saling terintegrasi menjadi suatu big data di sistem informasi nasional. Itu. Kemudian kalau menurut Rogowski tahun 2017, teknologi kesehatan itu dibagi menjadi 5. Bisa obat-obatan, bisa alat-alat device, bisa prosedur bedah, bisa sistem penunjang atau support system, bisa juga sistem organisasional. Itu adalah jenis-jenis teknologi kesehatan menurut Rogowski. Nah, ini adalah trennya, tren teknologi kesehatan. Ada AI ya, AI yang teman-teman tahu salah satunya dengan telemedicine ya, aplikasi telemedicine. Kemudian ada chatbot. Ya, di mana chatbot ini kan teman-teman sekarang setiap rumah sakit, ya setiap puskesmas dia sudah mengembangkan chatbot ya di WA gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada keluhan itu sudah kita dengan adanya chatbot itu membantu tugas tenaga kerja yang ada di pelayanan kesehatan dalam menjawab pertanyaan pasien atau juga melakukan pendaftaran pasien. Kalau contohnya di BPJS itu ada chatbot namanya Pandawa ya. Itu jadi kalau kita ngechat di WA-nya Pandawa nanti dia akan keluar semua jawaban yang kita tanyakan. Itu chatbot di pelayanan kesehatan. Kemudian big data ini yang mungkin sedang digerakkan oleh pemerintah ya, membentuk suatu big data di mana saling terintegrasi tidak hanya di bidang pelayanan kesehatan, tetapi nanti terintegrasi juga dengan Kemenak ya, terintegrasi juga dengan Komnas, terintegrasi juga dengan Dinas Dukcapil supaya nanti pengambilan keputusan itu juga akan semakin memahami karena yang namanya kesehatan itu tadi dampaknya itu bisa pada bidang-bidang lainnya atau bisa saling terkait satu sama lain. Contohnya, kalau kita lihat dari data pencatatan perkawinan ya, kita lihat dari catatan perkawinan, maka kita bisa menganalisa juga dari data status kesehatan reproduksinya, tingkat kehamilannya. Jadi banyak kita bisa saling terintegrasi. Ada nggak untuk pengambilan keputusan ada nggak pengaruhnya dengan data perkawinan nanti dengan status kehamilan ya nanti kalau ternyata perkawinannya mayoritas itu masih di bawah umur maka nanti bisa meningkatkan resiko kehamilan yang beresiko atau eklamsi atau preeklamsi. Jadi nanti dengan adanya big data kita bisa melihat secara pandangan secara luas ya keterpengaruhan atau penyebab-penyebab suatu penyakit tersebut dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian IoT ya. Di sini cloud computing, robot itu juga di dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini juga sebagai tren teknologi di pelayanan kesehatan. Secara internasional, ada 3 perkembangan utama dalam revolusi pelayanan kesehatan, yaitu virtual care yang kita kenal ya dengan yang namanya telemedicine, ada big health data, dan ada pengembangan teknologi, robotika,
percetakan 3 dimensi, virtual dan augmented reality yang kita pelajari sekarang, ada nanoteknologi, IoT ya, dan aplikasi yang berbasis smartphone. Sekarang teman-teman banyak ya aplikasi untuk berhenti merokok, aplikasi sayang ibu, jadi aplikasi yang bisa memuat informasi-informasi terkait kehamilan, aplikasi gizi, kemudian health record, itu juga sudah ada aplikasi health record kita ya, health record individu, dari detak jantung, tekanan darah. Jadi semakin banyak aplikasi-aplikasi kesehatan yang kita bisa akses di smartphone. Jadi pengembangan teknologi ini menjadi semakin luas dan berarti di pelayanan kesehatan dan di puskesmas harus juga beradaptasi dengan penggunaan teknologi tersebut. Apa manfaat teknologi di bidang kesehatan? Yang pertama, tentu memudahkan pekerjaan, kemudian membantu pengambilan keputusan, dan membantu pengobatan. Termasuk tadi mencapai RPJMN Kemenkes, yaitu adalah mencapai universal health coverage atau mencapai akses pelayanan kesehatan yang merata. Dengan cara apa? Tadi ya, dengan cara penggunaan teknologi di dalam upaya kesehatan. Ini contoh-contoh teknologi bidang kesehatan ya. Contohnya aplikasi e-health, ada yang berbasis web, ada yang berbasis Android. Baik itu sistem rumah sakit, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, apotek, laboratorium, PMI, surveillance ya, sistem informasi tenaga kesehatan. Jadi banyak sekali sekarang pengembangan sistem informasi yang ada. Makanya sedang dibangunlah ya yang namanya kebijakan untuk mengatur pembentukan sistem informasi supaya sistem informasinya itu terstandar, dan jika standar memiliki standar yang sama maka kita bisa menciptakan big data tadi. Jadi semua lini kita dengan kebijakan masing-masing ya, masing-masing organisasi kita bisa digunakan hasil informasinya untuk pengambilan keputusan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ada one health service, telemedicine, digital health intervention, robot, teknologi for hygiene industry ya, personal health record, one big data, smart application, sharing health information. Jadi sekarang banyak sekali implementasi teknologi di bidang kesehatan. Untuk proses pengembangan teknologi, yang pertama tentu inovasi. Jadi kita berpikir mencari novelty, mencari keterbaruan. Tadi ya berangkat dari Henry Jenskin, dia menyatakan bahwa bagaimana cara kita berpikir inovasi adalah kita memahami apa kesulitan orang lain. Dari situ kita bisa memikirkan ide. Ide apa ya yang perlu kita buat, teknologi apa yang perlu kita buat untuk memudahkan pekerjaan orang lain atau mengatasi suatu kesulitan orang lain. Dengan ada inovasi, kalau sudah punya inovasi, maka kita kembangkan teknologinya, kemudian difusi teknologinya, atau di sini adalah penggunaan atau implementasi ya di pelayanan kesehatan di rumah sakitnya, baru dilakukan evaluasi terkait teknologi yang sudah kita gunakan tadi. Apa yang kurang ya, kemudian apa kendala, apa tantangannya kita perbaiki di evaluasi. Ini contohnya ya, jadi tadi yang saya katakan ada namanya telemedicine dibuat Kemenkes, itu bisa telemedicine antara pasien dengan dokter, ada juga telemedicine namanya temenin. Jadi di sini nanti dokter bisa saling berkonsultasi ya dengan dokter lainnya, bisa saling konsultasi dengan dokter spesialis lain, bisa saling konsultasi dengan dokter subspesialis lain, bisa juga untuk perawat. Jadi di sini nanti saling terintegrasi. Yang namanya telemedicine tadi tidak hanya kepada dokter dengan pasien, tetapi bisa saling antar tenaga kesehatan. Jadi sudah dibangun namanya temenin, ada juga namanya Sehatpedia. Dan juga sekarang sudah ada juga mobile JKN ya. Jadi di situ nanti sistem pendaftaran pasien itu sudah terintegrasi dengan yang namanya BPJS. Jadi akan semakin lebih mudah lagi. Jadi aplikasi-aplikasi di bidang kesehatan sudah semakin canggih.
Nah, ini telemedicine, tentu teman-teman tidak asing ya dengan yang namanya telemedicine, digunakan untuk konsultasi kesehatan atau prosedur medis di tempat terkecil. Jadi penerapannya itu secara virtual dalam pencegahan maupun penanganan penyakit atau permasalahan kesehatan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya bahwa secara konsep telemedicine itu sifatnya real time atau sinkronus ya. Jadi secara penggunaannya ada kehadiran dua pihak di waktu yang sama dan diperlukan suatu media penghubung yang dapat menawarkan interaksi real time. Kemudian telemedicine itu juga asikronus, yang mana di sini bisa melakukan pengumpulan data medis dan pengiriman data ke dokter pada waktu yang tepat ya untuk evaluasi offline. Jadi bisa sifatnya sinkronus, bisa sifatnya asinkronus. Jadi data-data medis tadi juga bisa langsung dikirim ke bagian dermatologi, radiologi, patologi. Telemedicine juga sudah pada dikembangkan pada tingkat puskesmas ya, pada tingkat klinik puskesmas ya. Ini semakin menjadi fasilitas yang bisa meningkatkan akses pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi bisa menjadi produk-produk unggulan juga ya di puskesmas ataupun di klinik bahwa kita bisa ada telemedicine. Ini secara teknologi perangkatnya ada jaringan komputer, ada satelit, ada plug play device ya, ada handphone, kemudian ada teknologi multimedia yang berkaitan supaya kalau konsultasi itu juga bisa ngirim suara, bisa ngirim gambar, bisa ngirim video. Ada juga teknologi chattingnya ya, jadi kita bisa konsultasi secara chatting dan juga secara conference ya. Jadi kita bisa saling ngobrol, berinteraksi. Nah, itu adalah teknologi yang digunakan pada telemedicine ya, atau perangkat-perangkatnya telemedicine. Nah, ini adalah perkembangannya. Jadi yang namanya telemedicine dulu perkembangannya salah satu negara penggunanya itu dulu India ya, karena yang namanya India tadi ya jumlah penduduknya banyak ya, kemudian pada susah aksesnya, banyak di wilayah-wilayah terpencil, sama juga kayak Indonesia, yang mana Indonesia ini kita punya batasan geografis, kepulauan ya, bergunung-gunung, jumlah manusianya banyak, jumlah dokternya itu sedikit, sama permasalahannya dengan India. Maka yang namanya telemedicine ini membantu akses tadi ya, terkait hambatan tadi, ada hambatan geografis, ada hambatan dari segi SDM. Ini aplikasi-aplikasi contoh telemedicine, ada Sehatpedia, atau sekarang juga ada Satu Sehat, ada Halo Dokter, dan juga ada dari BPJS ya, Mobile JKN. Apa kendala dalam telemedicine? Tentu kesiapan SDM-nya, finansialnya, dan security-nya ya. Yang namanya tadi keamanan data itu dengan adanya perkembangan teknologi, tentu yang namanya keamanan data itu harus juga diperhatikan. Ya, jangan sampai ada pencurian data ya, atau kita dihack ya, ada serangan ransomware dan lain sebagainya. Itu harus di apa namanya, harus kita pahami, harus kita kuatkan bagaimana menjaga sekuritas atau keamanan data ya medis atau data rekam medis yang ada di telemedicine. Ini contohnya juga selain telemedicine ada rekam medis ya. Rekam medis sekarang semakin berkembang. Kalau dulu pakai pencatatan manual, pakai website, sekarang juga bisa pakai mobile JKN. Jadi bisa langsung terintegrasi dengan NIK atau dari database Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Nah, jadi itu yang dibahas dalam teknologi. Sekarang teknologi itu menjadi sasaran atau menjadi fokus di bidang kesehatan. Literasi terkait penggunaan teknologi itu penting bagi tenaga kesehatan karena sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu adalah undang-undang keterbaruan ya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa sekarang sumber daya kesehatan itu ditambah dengan adanya teknologi dan dengan adanya sistem informasi kesehatan. Maka kita harus adaptif, harus bisa beradaptasi, harus bisa memikirkan suatu inovasi penggunaan teknologi tersebut yang harapannya yaitu adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan mempermudah atau mempercepat ya dalam melakukan upaya kesehatan. Jadi sekarang upaya kesehatan harus terintegrasi dengan penggunaan teknologi. Nah, itu adalah yang kita bahas pada konsep teknologi kesehatan hari ini. Kira-kira dari penjelasan tadi, adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan nih dari teman-teman semuanya?